Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 21 September tahun 2024 adalah Pesta Santo Matius Rasul, pengarang Injil. Hari ini gereja merayakan Pesta Santo Matius Rasul dan pengarang Injil. Ia disebut juga Lewi dan dikenal luas sebagai pemungut cukai yang tergolong sebagai pendosa. Yesus melihat bahwa Matius berharga di mata Tuhan. Lalu Yesus memanggil dia, "Ikutilah aku." Panggilan ini menunjukkan bahwa bagi Yesus, Matius masih memiliki titik-titik kebaikan yang dapat diandalkan. Matius segera bangun dan mengikuti Yesus. Ia meninggalkan seluruh hartanya dan rela memulai suatu hidup yang baru bersama Yesus dan murid-murid lainnya. Sikap tegas Matius menunjukkan bahwa ia memiliki sifat-sifat kerajaan Allah, yakni kemiskinan dan pelayanan, terutama cinta dan iman kepercayaan akan Yesus. Matius seorang terpelajar. Ia dapat berbicara dan menulis dalam bahasa Yunani dan Aramik, suatu dialek bahasa Ibrani. Dalam Injilnya, Matius menegaskan bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan Allah dan dinubuatkan para nabi dalam masa Perjanjian Lama. Ia membuka Injilnya dengan menuliskan silsilah Yesus Kristus, mulai dari Abraham sampai Maria yang melahirkan Yesus. Dengan silsilah itu, ia mau menunjukkan dengan tegas kemanusiaan Yesus dan kedudukannya sebagai penyelamat yang dijanjikan Allah. Itulah sebabnya Injil Matius dilambangkan dengan manusia bersayap. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 13. Saudara-saudara, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, menasihati kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup sepadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil
kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua, menyertai semua dan menjiwai semua. Akan tetapi, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil, gembala umat maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan memanggil setiap orang. Beberapa waktu yang lalu, Uskup San Bernardo di Chili bertanya kepada Paus Fransiskus, "Apa yang akan Anda katakan kepada orang muda yang saat ini merasakan panggilan menjadi imam atau hidup religius?" Jawaban Paus sederhana, bahwa mereka perlu membiasakan diri mereka dipandangi oleh Yesus. Yesuslah yang memanggil, bukan imam, uskup, atau paus. Dalam setiap panggilan, inisiatif selalu datang dari Tuhan yang telah memikirkan kita sejak kekekalan dan menemani kita di setiap langkah.
Dalam panggilan Matius yang kita rayakan pada hari ini, Yesuslah yang melewati tempat di mana ia mengumpulkan pajak. Ketika dia melihatnya, dia memutuskan untuk memanggilnya tanpa basa-basi. Inilah misteri panggilan. Matius bisa saja bertanya pada dirinya sendiri, seperti, "Mengapa saya? Mengapa sekarang? Apakah saya memiliki kualitas yang diperlukan? Kemana pilihan ini akan membawa saya?" Ia adalah seorang pemungut cukai yang secara sosial dianggap sebagai pendosa. Tetapi kisahnya menunjukkan bahwa tidak satu pun dari pertanyaan-pertanyaan ini yang menentukan. Yang benar-benar penting dalam kasus Matius dan dalam kasus setiap panggilan adalah bahwa telah terjadi perjumpaan pribadi dengan Kristus dan bahwa Dialah yang mengundang kita untuk bekerja sama dalam rencana keselamatannya. Saudara terkasih, Yesus menyampaikan kata-kata pendek kepada Matius, "Ikutlah aku." Begitulah kehidupan Matius berkembang sepenuhnya. Ia melihat seluruh hidupnya dengan mata yang baru, dengan cahaya yang juga merupakan kehangatan dan dorongan untuk memberikan tanggapan yang murah hati. Injil mengatakan dengan cukup sederhana bahwa Matius bangkit dan mengikut Dia. Yang disorot oleh teks ini dalam ringkasnya adalah semangatnya untuk mengikut Tuhan ketika ia menerima panggilan untuk membagikan hidupnya. Kita menemukan hal yang sangat mirip dalam kasus para rasul lainnya, seperti Andreas dan Petrus, Filipus dan Nathanael, atau Yakobus dan Yohanes. Setelah pertemuan di kantor bea cukai, Matius memutuskan untuk mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Ia ingin merayakan kehidupan baru yang akan dimulainya dengan mengundang teman-temannya untuk bertemu dengan Yesus. Banyak di antara mereka, seperti Matius sendiri, dianggap sebagai orang berdosa karena kerjasama mereka dengan Kekaisaran Romawi. Oleh karena itu, ketika orang-orang Farisi melihat hal itu, mereka berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus yang mendengar hal itu berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Pergilah dan pelajari artinya, Aku menghendaki belas kasihan, bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudariku yang terkasih, mereka yang menganggap diri mereka benar menutup pintu terhadap Tuhan. Di sisi lain, mereka yang mengakui diri sebagai orang berdosa mengizinkan Kristus untuk mendekat dan menyembuhkan mereka. Matius meninggalkan kantor pajak, uang, kekayaan, dan kekuasaan. Dia tidak lagi ingin mengambilnya. Sekarang, bersama Yesus,
Ia berdiri untuk memberi, untuk menawarkan, untuk mempersembahkan dirinya kepada orang lain. Bagaimana dengan kita hari ini? Kisah ini terus berlanjut. Allah melihat kehidupan kita dimanapun kita berada. Dia memberikan kejutan kepada kita. Di depan komputer atau telepon genggam kita, di kantor, di rumah, atau dimanapun kita berada, Allah lewat, Allah melihat, Allah memanggil masing-masing kita secara unik untuk ikut serta mewartakan Injil. Marilah kita menanggapi panggilannya dengan penuh sukacita, sebagaimana telah dicontohkan oleh Matius. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.